Jadi di akhir dinilai, dan kalau bisa hasil penilaiannya itu juga disampaikan kepada vendor. Jadi tidak cuma kita yang punya referensi untuk pekerjaan berikutnya, tapi juga mereka nanti juga punya referensi tentang apa yang harus mereka perbaiki di pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Halo semuanya, selamat datang di Robert Talk. Kali ini bersama kami, konsultan GRC dari Robert & Associates, dengan saya, Jessica, dan rekan saya hari ini, Satrio. Pada episode kali ini, kami akan membahas salah satu aspek pengendalian yang penting dalam sistem manajemen mutu, yaitu pengendalian terhadap pihak eksternal atau biasa kita sebut dengan vendor. Mungkin masih banyak yang belum menyadari pentingnya pengendalian terhadap pihak eksternal ataupun vendor. Oleh karena itu, kali ini kami akan membahas dari sudut pandang ISO 9001-2015. Pengendalian terhadap pihak eksternal ataupun vendor merupakan salah satu aspek yang sangat kritikal di dalam pelaksanaan proses bisnis di sebuah perusahaan. Hal ini tentu saja berdampak bagaimana perusahaan memastikan seluruh produk ataupun layanan yang dihasilkan telah sesuai dengan standar ataupun kualitas yang ditentukan. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan pengendalian terhadap pihak eksternal maupun vendor. Sebelum kita akan masuk ke dalam diskusi penerapan dan juga pengendalian terhadap vendor, mungkin rekan-rekan harus mengetahui ada permasalahan apa saja sih yang bisa terjadi ketika berkaitan dengan vendor. Salah satunya mungkin terkait dengan keterlambatan pengiriman, kualitas produk ataupun layanan yang tidak sesuai, kemudian ketidaksesuaian spesifikasi, komunikasi yang dilakukan tidak efektif, permasalahan terkait dengan kepatuhan regulasi, dan juga mekanisme pembayaran pada saat kerjasama dengan vendor. Oke, berbicara terkait dengan pengendalian terhadap vendor, menurut Satrio, kira-kira seperti apa sih penerapan untuk pengendalian terhadap vendor? Apalagi kita lihat tadi ada banyak sekali contoh-contoh permasalahan yang mungkin muncul dan juga terjadi nih ketika kita bekerja sama dengan eksternal ataupun dengan vendor. Oke, menarik sih Jess. Jadi pada dasarnya banyak sekali pengendalian yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan hal-hal yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Jessica gitu ya. Nah, diantaranya itu mulai dari proses pendaftaran vendor, terus nanti setelah kita melakukan pendaftaran kan ada seleksi ya, ada seleksi vendornya dulu, dan nanti di tengah-tengah seleksi sampai dengan pemilihan akan ada evaluasi vendornya terlebih dahulu, sampai dengan nanti ada evaluasi pekerjaannya, di mana nanti akan ada progres-progres yang harus di-report gitu kan ke dalam perusahaan seperti itu. Dan juga nanti setelah pekerjaannya selesai, maka vendor tersebut juga harus dievaluasi kinerjanya, karena kan kita berpikirnya long term ya, di mana kita kerjasama dengan vendor, nggak mungkin kita hanya kerjasama satu kali saja. Kemungkinan mungkin di masa yang akan datang kita akan kerjasama lagi. Maka dari itu, kinerja dari vendor nanti harus dievaluasi supaya untuk menjadi referensi untuk pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Gitu. Oke, melihat penjelasan dari Satrio, berarti sebenarnya ketika kita mau melakukan pengendalian terhadap vendor itu ada banyak sekali ya tahapan-tahapannya. Betul. Yang mungkin rekan-rekan di luar sana masih belum aware nih terkait dengan proses-proses untuk tahapan pengendalian terhadap vendor itu sendiri. Menarik ya, berarti penjelasannya. Ternyata penerapan untuk pengendalian vendor ini ada banyak sekali tahapan-tahapannya. Mungkin kita bisa mulai dulu nih, Satrio, dari tahapan awalnya. Bagaimana sih sebenarnya tahapan seleksi pengendalian vendornya ya yang bisa kita lakukan supaya mungkin rekan-rekan di luar sana juga aware nih terkait dengan pengendalian di seleksi awalnya. Oke, nah jadi di pengendalian awalnya hubungan kerjasama itu kan pastinya kita akan dilakukan kesepakatan, dan kesepakatan ini harus diikat dengan yang namanya surat perintah kerja, perjanjian, purchase order, atau mungkin dokumen-dokumen lainnya ya yang sejenis gitu ya. Nah, dalam dokumen tersebut itu harus ada indikator yang jelas dari ruang lingkup pekerjaannya, supaya nanti vendor-vendor yang akan daftar untuk bekerja sama dengan perusahaan kita sudah tahu apa yang harus mereka persiapkan untuk nanti melakukan pekerjaan bersama kita. Nah, dari kitanya juga harus nanti melakukan seleksi, seperti misalnya cek dokumen seperti legalitas, terus hasil pekerjaan sebelumnya, portofolionya, dan juga banyak parameter-parameter lain yang bisa kita jadikan pengukuran untuk melakukan seleksi vendor gitu. Oke. Itu dari awal ya. Berarti itu kunci yang sangat penting nih rekan-rekan. Ketika rekan-rekan mau bekerja sama dengan vendor, kita harus tetapin dulu apa yang rekan-rekan butuhkan supaya rekan-rekan bisa memilih vendor yang tepat. Bukan seperti itu, Mas Betul. Satria? Oke.
Nah, setelah kita sudah melakukan pemilihan di tahapan awalnya, apalagi sih Mas yang mungkin bisa kita lakukan selanjutnya? Oke, setelah tahap pemilihan pastinya kan kita akan masuk ke tahap pekerjaan. Setelah vendor sudah terpilih, sudah adanya perjanjian kerja, dan sudah ada apa saja yang harus dikerjakan, maka selanjutnya adalah tahap bagaimana caranya pekerjaan itu dilakukan. Dan pastikan nanti saat pekerjaan sudah dimulai, kita harus meningkatkan keterlibatan kita sebagai perusahaan yang meng-hire untuk melakukan pengawasan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita kerja nih, harus di-set yang namanya progress meeting, hal seperti itu. Terus juga kita harus melakukan pemantauan secara langsung. Jadi kita juga harus terlibat memantau pekerjaan yang dilakukan oleh vendor. Karena bagaimanapun juga, vendor ini merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan kita. Seperti itu. Berarti dengan kata lain, ketika rekan-rekan meng-hire ataupun bekerja sama dengan vendor, kita nggak boleh juga nih nggak aware dengan apa sih progres pekerjaan dari vendor itu juga. Betul. Kita harus keep monitoring gitu ya, supaya projectnya atau timeline-nya tetap sesuai dengan kesepakatan yang ada. Betul. Oke, jadi udah ada seleksi di awal, kemudian ada monitoring. Apalagi sih Mas yang harus kita lakukan untuk bisa mengendalikan vendor ini juga? Oke. Anggaplah vendor ini sudah bekerja secara baik gitu ya. Dia sudah memenuhi apa saja yang dibutuhkan, sudah memenuhi indikator-indikator yang sudah ditentukan dalam kontrak pekerjaan, maka pekerjaan itu kan bisa dianggap selesai. Nah, kalau sudah selesai, maka nantinya harus dilakukan evaluasi. Jadi kita masih harus melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya itu kita lakukan penilaian oleh user gitu. Jadi nanti dari user bisa menilai kira-kira gimana sih si vendor komunikasinya selama kerjasama, terus juga apakah jasa atau barang yang disampaikan itu memiliki kualitas yang baik gitu ya. Terus juga mungkin ada hal-hal lainnya, misalnya seperti respon terhadap konflik gitu ya, atau mungkin ada manajemen masalah yang dilakukan oleh si vendor tersebut. Jadi di akhir dinilai, dan kalau bisa hasil penilaian itu juga disampaikan kepada vendor. Jadi tidak cuma kita yang punya referensi untuk pekerjaan berikutnya, tapi juga mereka nanti juga punya referensi tentang apa yang harus mereka perbaiki di pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Gitu. Jadi sebenarnya lebih ke evaluasi dua sisi ya, antara si perusahaan itu dan juga si vendor yang melakukan kerjasama. Nah, tapi kalau misalkan rekan-rekan di luar sana tidak melakukan evaluasi, sebenarnya dampaknya tuh apa sih Mas terhadap si vendor yang sudah menyelesaikan pekerjaan? Toh pekerjaannya kan sudah selesai nih untuk dilaksanakan, tapi apa sih dampak buruk atau mungkin akibat yang dihasilkan ketika kita tidak melakukan evaluasi terhadap vendornya? Oke, jadi menarik nih, gimana kalau misalnya tidak dilakukan evaluasi terhadap vendor gitu ya. Pastinya evaluasi terhadap vendor ini menjadi salah satu proses yang sangat penting ya, karena memang kalau kita hanya mengukur kinerja vendor dari pemenuhan indikator-indikator yang sudah ditentukan gitu ya, sampai dengan misalnya BAST terbit seperti itu, kita tidak bisa melihat secara overview pekerjaan mereka, karena mungkin kita hanya melihat dari output pekerjaan saja. Padahal kan sebelum output tuh prosesnya panjang. Ada banyak yang harus kita nilai juga gitu. Betul, ada prosesnya, ada komunikasinya, dan berbagai macam hal lainnya. Nah, itu harus dikendalikan seperti itu. Nah, kita harus bisa melihat secara penuh seperti apa sih pekerjaannya, mulai dari prosesnya sama juga outputnya gitu. Kalau misalnya kita tidak lakukan, maka impact-nya nanti untuk pekerjaan selanjutnya, mungkin untuk pekerjaan saat ini aman gitu ya. Tapi kan kita melihat jangka panjang gitu. Bisa jadi betul. Jadi bisa jadi nanti dia kerja sama kita, atau mungkin nanti kita mutasi ke divisi lain, terus nanti vendor itu harus digunakan lagi ke perusahaan kita untuk kerjasama, kan hasilnya tetap harus sama, baik itu pekerjaan sebelumnya dan juga pekerjaan yang nantinya akan berlanjut gitu. Jadi harus punya hasil evaluasi untuk dijadikan sebagai referensi tadi seperti itu. Menarik nih. Berarti kalau kita mau melakukan evaluasi, pasti kita harus tentuin dulu ya. Mungkin ada standar khusus untuk kita bisa melakukan evaluasi. Let's say kita mau menilai beberapa aspek-aspek kerjasama yang dilakukan oleh vendor. Berarti seharusnya perusahaan itu juga harus punya standar atau kriteria penilaian dari hasil evaluasinya ya Mas Satrio ya? Tentu. Dan kriteria-kriteria yang bisa digunakan itu misalnya seperti dibagi menjadi komunikasi gitu ya. Jadi nanti dari aspek komunikasi bisa dinilai misalnya kecepatan respon, terus juga misalnya customer service seperti apa, keramahan gitu ya. Lalu juga dari output pekerjaan. Nah, kalau misalnya dari output pekerjaan itu bisa misalnya kita lihat hasil pekerjaannya, terus juga apakah sudah sesuai dengan spesifikasi barang yang kita minta, terus juga misalnya ketepatan waktu penyampaian deliverables gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan seperti itu. Itu bisa menjadi parameter-parameter penilaian
dalam melakukan evaluasi vendor. Oke, jadi kalau misalkan rekan-rekan sudah menetapkan kayak batas atau kriteria untuk evaluasi vendornya, tapi ternyata ada vendor nih yang tidak memenuhi kualitas atau mungkin di bawah penilaian yang ditetapkan sama rekan-rekan itu sendiri. Nah, kira-kira gimana ya tindak lanjutnya kalau seperti itu, Mas? Oke, nah ini dia kenapa pentingnya kita harus menyampaikan hasil evaluasi itu kembali kepada vendor. Karena kalau misalnya memang hasil pekerjaannya tidak memuaskan, maka kita harus komunikasikan, gitu ya. Nah, nanti dari vendor ini terserah mereka mau apa, mau melakukan perbaikan kah, atau mau mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan yang memang tidak memuaskan, gitu ya. Itu harus dipertanggungjawabkan oleh vendor dan kita boleh minta kepada vendor. Makanya kita harus lakukan evaluasi secara keseluruhan dulu, baru kita sampaikan penilaiannya, gitu. Nanti apakah akan ada pertanggungjawaban atau tidak. Dan kembali lagi, ini pekerjaan yang tidak short term gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya harus kita lihat, jadikan referensi untuk pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Kalau misalnya sudah tidak baik kinerjanya, maka untuk yang pekerjaan berikutnya kan kita akan pertimbangkan mungkin kita akan ganti vendornya kah, atau mungkin kita blacklist gitu ya. Mungkin ekstrimnya seperti itu. Oke. Nah, kita tadi sudah melihat nih penjelasan terkait dengan tahapan-tahapan pengendalian terhadap vendor, mulai dari seleksi, monitoring, dan juga evaluasi. Karena kita mau melihat dari sudut pandang ISO sendiri ya, khususnya di ISO 9001-2015. Kira-kira terkait dengan pengendalian vendor ini ada hubungannya di pasal berapa sih, Mas Satrio? Kalau hubungan dengan vendor ini nanti masuknya ke pasal 8.4 ya teman-teman ya, di ISO 9001-2015. Nah, buat rekan-rekan juga yang mengimplementasikan ISO 9001 juga harus memastikan bahwa pengendalian terhadap vendornya telah dilakukan untuk bisa memenuhi pasal 8.4 di ISO 9001. Oke, nah tadi kita sudah mendengar banyak sekali insight dari Satrio terkait dengan pengendalian yang efektif terhadap vendor. Untuk rekan-rekan yang akan melakukan pengendalian terhadap vendor, apa saja sih yang perlu dilakukan? Yang pertama, jangan lupa untuk menetapkan kriteria untuk melakukan seleksi terhadap vendor yang akan kita ajak kerjasama. Kemudian yang kedua, ketika rekan-rekan sudah selesai bekerja sama dengan vendor, maka rekan-rekan perlu untuk melakukan evaluasi, baik terhadap aspek-aspek yang dilakukan oleh vendor tersebut. Dan pastinya jangan lupa untuk ditetapkan batas penilaian terhadap evaluasi vendor yang dilaksanakan. Nah, jangan lupa, nanti kalau misalnya memang hasil penilaian vendornya sudah didapatkan dan ada yang memang di bawah batas minimum, jangan lupa untuk mempertimbangkan untuk misalnya tidak digunakan lagi atau mungkin akan masuk ke daftar hitam dari perusahaan gitu ya. Karena bagaimanapun juga hasil dari pekerjaan vendor ini akan berpengaruh pada citra dari perusahaan itu sendiri. Oke, itu tadi langkah-langkah penerapan pengendalian vendor sesuai dengan ISO 9001-2015 Sistem Manajemen Mutu. Buat rekan-rekan yang masih penasaran dan ingin tanya-tanya ataupun konsultasi terkait penerapan ISO 9001 maupun ISO lainnya, silakan hubungin kami di kontak di bawah ini. Terima kasih telah menyaksikan Robert Talk episode kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk follow Instagram Robert & Associates untuk mendapatkan informasi terkait dengan training, konsultasi, seminar, dan informasi menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye!